Hello everyone, my name is Izzatul Falahi Hasan dengan NPM 233111068 dari kelas SI 23C. Saya akan menjelaskan apa itu Introduction to Business Concept and Business Management dari mata kuliah Manajemen Bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau motif lainnya. Ini adalah aktivitas transaksional. Pengertian bisnis dan tujuan bisnis berasal dari kata business atau beshi yang dalam Indonesia berarti sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduk barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Tujuan bisnis. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis akan sangat bervariasi. Pada dasarnya, tujuan bisnis yaitu 1. Menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. 2. Menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. 3. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 4. Melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan dalam bertetangga. 5. Mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Dan 6. Menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat. Konsep bisnis. Pengertian konsep bisnis atau business concept adalah ide untuk bisnis yang mencakup informasi dasar seperti layanan atau produk, demografi mengenai target, dan proposisi penjualan yang unik, yang memberikan nilai keunggulan dari sebuah bisnis dibandingkan pesaing. Fungsi konsep bisnis. Mengapa sebuah bisnis apapun membutuhkan yang namanya konsep? Seberapa pentingkah konsep dalam sebuah bisnis itu sendiri? Konsep bisnis digunakan untuk membantu mengelola bisnis dengan menyatakan tujuan, bagaimana pencapaiannya, dan kapan tepatnya tujuan itu bisa tercapai. Fungsi konsep bisnis. Berikut fungsi dari sebuah bisnis. 1. Memberikan roadmap untuk bisnis. 2. Membantu menyusun rencana strategis atau yang harus difokuskan. 3. Menentukan pendanaan untuk modal. Cara membuat konsep bisnis. 1. Latar belakang perusahaan. Mencakup deskripsi bisnis dan kepemilikan dan tim manajemen. 2. Menentukan tujuan bisnis. 3. Menentukan produk dan layanan. Dan yang terakhir, riset pasar. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki usaha. Sebagian besar orang memang ingin memiliki usaha pribadi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat minat tiap orang pasti berbeda-beda. Hanya saja, membuka usaha tidak semudah itu. Harus ada perencanaan yang matang untuk menunjang kemajuan usaha. Belajar perencanaan usaha bisa dimulai dengan latihan yang mudah, misalnya memperkirakan kebutuhan modal, pengeluaran, dan pemasukan dari berjualan kecil-kecilan seperti nasi kuning. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari tentang pengertian manajemen bisnis. Pengertian manajemen bisnis. Secara umum, manajemen bisnis berarti kegiatan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan. Ada sebuah bisnis atau usaha, seluruh aktivitas tersebut bertujuan agar usaha dapat mencapai target. Merujuk dari pengertian di atas, dapat dipastikan bahwa manajemen bisnis adalah unsur paling penting yang menentukan perkembangan sebuah usaha. Sewajarnya sebuah bisnis yang baik ditentukan oleh manajemen yang baik pula, sedangkan bisnis yang buruk umumnya dijalankan berdasarkan manajemen yang kurang baik. Biasanya jalannya usaha juga tidak mendapat pengawasan yang menyeluruh. Fungsi manajemen bisnis. 1. Planning. Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah planning.
Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan usaha, seperti pemasaran, promosi produk, produk yang dijual, pembukuan keuangan, dan dokumentasi arsip, dan lainnya. 2. Organizing. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi sama, seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan sebagainya. 3. Staffing. Staffing mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti mesin, bahan baku, sarana pendukung, dan lain-lain. 4. Directing. Fungsi keempat dari manajemen adalah directing yang erat kaitannya dengan pengarahan. Di sini tindakan pimpinan memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencanaan. 5. Controlling. Controlling merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan-hambatan yang ada. Komponen manajemen bisnis. 1. Manajemen keuangan, 2. Manajemen marketing, 3. Manajemen produksi, dan 4. Manajemen distribusi. Ada beberapa perencanaan yang dapat digunakan ketika akan memulai usaha, seperti menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh perusahaan, susunan langkah-langkah sesuai target agar dapat mencapai tujuan, menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan, dan tetapkan standarisasi kerja untuk mencapai sasaran target.